Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali bersama kami di channel Tugas Kantor Tutorial. Baik teman-teman, tutorial kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita mengurangi suatu data yang ada di Microsoft Excel. Akan tapi datanya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Seperti pada contoh di sini saya sudah mempunyai data gaji pegawai PT Tugas Kantor Tutorial sesuai dengan nama channel saya. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya, ada NIP, kemudian ada nama, ada jenis kelamin, gaji diterima, kemudian ada hutang dan gaji bersih. Yang akan kita cari di sini adalah gaji bersih dari suatu karyawan, teman-teman. Jika karyawan tersebut mempunyai gaji atau menerima gaji dalam satu bulan itu 2.500.000, kemudian selama dia bekerja satu bulan dia mempunyai hutang 300 dan gaji bersihnya itu berapa sih? Nah, nanti kita akan kurangi menggunakan rumus perkurangan. Nah, sebelum ke caranya, teman-teman silahkan yang baru bergabung di kanal kami untuk selalu klik tombol subscribe-nya dan selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan daripada video terbaru dari kami. Oke, teman-teman langsung saja ke caranya. Nah, di sini kita akan membuat karyawan ini atas nama Ahmad Rizky Maulana. Nah, di sini kita akan membuat pengurangan gaji karyawan atau gaji bersihnya selama satu bulan ya. Jika gaji diterimanya 2.500.000, kemudian dia mempunyai hutang 300.000. Oke, teman-teman klik di kolom gaji bersih di sini, kemudian teman-teman ketikkan sama dengan untuk memulai suatu rumus di Microsoft Excel. Kemudian teman-teman memblok pada gaji diterima di sini, kemudian kurangi dengan hutang selama satu bulannya. Kemudian teman-teman enter. Nah, maka gaji bersihnya adalah 2.200.000. Oke, kita ulangi sama dengan kemudian blok kolom gaji diterima, teman-teman. Kemudian kurangi dengan hutang dia selama bekerja dalam satu bulan. Dan kita klik kolom hutang, kemudian teman-teman enter. Maka hasilnya 1.750.000. Nah, kemudian untuk ke bawahnya apakah kita harus mengetikkan satu persatu rumusnya seperti di atas tadi? Tidak, teman-teman. Kita hanya tarik saja si rumusnya ke bawah. Jadi cara menariknya adalah teman-teman letakkan kursornya di kolom gaji bersih yang 1.750.000 ini ya, kalau semisal dalam video ini. Nah, di sebelah pojok kanan paling bawah ini ada tanda panah seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tarik saja ke bawah sampai mentok ke karyawan terakhir ya. Dalam tabel ini adalah Henry Wijaya. Oke, kita tarik lagi satu kolom lagi kurang. Nah, maka dia akan secara otomatis mengurangi antara gaji diterima dengan hutangnya, teman-teman. Karena kita tadi sudah menuliskan rumus gaji bersihnya dengan rumus pengurangan. Jadi ke bawahnya kita tidak usah mengetik kembali satu persatu. Nah, bisa dilihat di sini, teman-teman, ada gaji bersihnya yang utuh 1.500.000, yang artinya adalah selama satu bulan dia tidak memiliki hutang. Nah, artinya gaji diterima ini sepenuhnya dia terima di gaji bersih karena dalam satu bulan dia tidak memiliki hutang. Nah, berbeda halnya jika karyawan tersebut memiliki hutang. Misal di sini dia hutangnya 150.000. Nah, uang diterimanya atau gaji diterimanya harusnya 3 juta, maka kita dikurangi 3 juta dikurang hutang 150.000, maka gaji bersihnya 2.850.000. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan atau kita akan mentotalkan seluruh gaji bersih dari karyawan. Kira-kira saya ini sebagai bos menggaji karyawan itu totalnya berapa sih gaji bersih untuk si karyawan? Nah, caranya kita menggunakan auto sum atau rumus sum. Oke, kita coba rumus sum terlebih dahulu, teman-teman ya. Kita ketikkan sama dengan sum, kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan kurung buka. Kita blok gaji bersih dari yang pertama sampai dengan karyawan terakhir, kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, maka gaji bersihnya bisa dilihat di sini adalah 25.800.000. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan cara otomatis ya. Jadi kita tidak harus mengetik rumusnya sum kemudian sama dengan dan lain sebagainya. Jadi kita hanya tinggal blok saja gaji bersih dari karyawan pertama sampai dengan karyawan terakhir.
Nah, pada menu home di pojok sebelah kanan di sini ada yang namanya auto sum teman-teman, atau teman-teman bisa klik icon tanda panah ke bawah ini. Ada sum, ada average, ada count, ada max, ada min, dan lain sebagainya. Di sini more ya. Nah, karena kita hanya ingin menjumlahkan data yang kita blok, kita klik saja sum, maka datanya akan muncul di sini teman-teman. Totalnya 25.800.000, sama ya dengan hasil yang tadi kita ketik secara manual rumusnya. Nah, kemudian nanti kita di sini akan membuat rumus saldo berjalan, kemudian total akhir dan lain sebagainya. Nanti di video sebelumnya ada, teman-teman. Silahkan teman-teman ditonton saja untuk video bagaimana cara menghitung saldo berjalan. Untuk video sekarang mungkin kita cukupkan seperti itu dulu ya teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang mempunyai ide selanjutnya video apa, di komen aja di kolom komentar, tinggalkan jejak teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum berhasil, silahkan diulang kembali videonya, barangkali ada rumus yang terlewat. Sekian, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.